kadang kalau kita mau ngepost sesuatu yang menunjukkan karya kita, tapi pikiran suka nggak sinkron, takut sama komen orang duluan. Ih, apa sih, kepedean banget gitu. Jadi kita pengen banget menunjukkan sesuatu, pengen ngepost, pengen menampilkan, tapi takut akan komentar orang lain. Gimana cara ngilangin rasa seperti itu? Dan nanya tentang quarter life crisis loh. Emang ada ya quarter life crisis? Do you feel that? Sosial media memang sangat-sangat luar biasa ya, benar-benar memberikan dampak banyak banget gitu, terutama untuk aku pun juga kadang-kadang orang. Eits, tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Oke, yes. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen saya tanyakin ke Chelsea, tapi hari ini juga udah banyak banget yang bertanya di Q&A. Nah, jadi buat para partisipan dan juga buat Chelsea, jadi di Zoom ini kan Zoom special eksklusif ya. Tapi for security reason, jadi nggak bisa semuanya saling muncul dan saling ngomong. Jadi kita akan bisa mengallow beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalnya Chelsea oke, nanti kita akan tunjukkan, baru nanti orangnya bisa ngobrol bareng kita. Yeay. Oke. Oke, jadi ini ada ada banyak sih yang tanya nih. Oke, dari RT di Bandung. Miss Mary dan Chelsea, boleh kasih tips gimana bisa menjadi wanita yang pintar? Ada juga nih Amelia dari Solo, gimana cara tetap kreatif di tengah pandemi saat ini? Oke. Nah, mau jawab yang mana nih? Yang kreatif dulu ya? Iya. Karena kan kamu seniman muda berkarya kreatif. Hai. Amelia. Halo Kak Chelsea, Miss Mary. Apa kabar? Kamu di mana? Di Solo. Oh, di Solo tadi ya? Ya. Solo aman? Aman. Solo Yes. memang udah sudah ada beberapa yang zona merah, tapi semuanya udah dilakukan udah di rumah aja gitu. Oke. Oke, yes. Pertanyaan kamu, gimana cara supaya tetap kreatif di saat-saat seperti ini, Chelsea? Oke. Hai Amelia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tetap stay positif di saat yang seperti ini, yang pastinya kita juga harus berpikir positif. Jadi balik lagi ke cara kita berpikir, mindset kita kayak gimana. Dan sebenarnya di saat-saat seperti ini kita harus ambil hikmahnya gitu. Kita misalnya bisa belajar yang tadinya kita nggak punya waktu, kita bisa gunakan waktunya seefisien mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya belum sempat dikerjakan. Atau misalnya kalau aku ngambil pelajaran yang tadi aku cerita, karena selama ini belum bisa belajar. Tapi kalau misalnya kamu suka masak atau suka bikin misalnya artwork atau suatu hal yang seperti itu benar-benar bisa menguras ini sih waktu juga untuk biar kita nggak kepikiran misalnya aduh jenuh atau gimana gitu, tapi tetap produktif terus, tetap produktif. Dan sebenarnya aku ngelihat banyak banget anak muda sekarang mereka punya online shop gitu, jadi mereka bikin dari rumah terus mereka jual gitu, atau misalnya mereka menggalang dana buat donasi. Menurut aku sih itu hal yang positif dan produktif. Jadi menurut aku kamu pasti bisa banget. Yeay, thank you. Semoga menjawab pertanyaan Amelia. Oke, yes. Tapi benar sih Chelsea, maksudnya saya selalu percaya bahwa kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan dalam hidup kita setiap hari. Jadi kalau kita bertanya, aduh kenapa sih kok harus seperti ini gitu kan, dan pertanyaan itu sangat negatif dan mengeluh gitu, kapan ini akan berakhir, ya kita akan mendapatkan, ya kita nggak akan bisa kreatif gitu. Sama kayak Om Google kan, apa yang kita tanyakan yang keluarnya itu. Tapi kalau kita bertanya, oke, hari ini hal seru apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Nanti otak kita akan mencari dan muncul hal seru seperti itu. Aktivitas baru. Betul. Oke, nah, jadi pertanyaan berikutnya ini dari Sinta Rose. Kadang kalau kita mau ngepost sesuatu yang menunjukkan karya kita, tapi pikiran suka nggak sinkron, takut sama komen orang duluan. Ih, apa sih, kepedean banget gitu. Jadi kita pengen banget menunjukkan sesuatu, pengen ngepost, pengen menampilkan, tapi takut akan komentar orang lain. Gimana cara ngilangin rasa seperti itu? Nah, itu pasti selalu ada rasa seperti itu. Hai. Halo. Hai. Hai Kak Chelsea, halo Kak Mary. Hai Sinta. Bagaimana kabarnya?
Baik. Baik ya. Iya. Yes. Gimana Chelsea jawabannya? Oke, kalau menurut aku, karena selama ini kan kadang-kadang juga aku sendiri kadang-kadang suka mikir juga kayak, aduh aku post atau gimana ya, aku juga banyak pertanyaan seperti itu dan aku yakin ini hal yang wajar, ini bukan hal yang maksudnya bukan hanya kita sendiri aja yang berpikir seperti ini, dan aku yakin Mbak Sinta juga pasti gimana ya, aku pasti mempertanyakan foto ini sendiri maksudnya layak untuk dilihat banyak orang atau tidak gitu. Kalau dari aku sendiri sih aku ingin selalu ngepost hal-hal yang bisa berdampak positif buat teman-teman di sekeliling. Jadi followers juga jadi ikut juga semangat gitu. Misalnya ngepost di Instastory have a good day atau yang kayak gitu-gitu. Jadi orang juga ikut moodnya jadi naik juga. Jadi oh iya have a good day gitu. Atau sebenarnya sih kita juga bisa tulis dari caption kita gitu. Misalnya caption kita gimana kabarnya hari ini, semoga semua sehat, semua bahagia. Jadi dari situ juga orang juga ikut sih gitu. Dan menurut aku memang apapun yang kita post itu kita harus pikirin dampaknya gitu sih. Jadi apakah ini akan membuat orang-orang marah atau senang atau sedih gitu. Jadi memang sosial media memang sangat-sangat luar biasa ya. Benar-benar memberikan dampak banyak banget gitu. Terutama untuk aku pun juga kadang-kadang orang ngepostnya yang sedih terus, jadi aku juga ngerasa gitu. Jadi ngerasa aduh kasihan aku gimana ya gitu. Tapi memang kembali lagi ke diri kita sendiri, yang kita mau share itu tujuannya apa. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan untuk membuat teman-teman di sekitar kita bahagia, berarti mungkin kita bisa nge-share sesuatu yang juga berbentuk sesuatu yang positif gitu sih menurut aku. Iya, setuju banget. Jadi memang walaupun namanya social media ya, dan walaupun kadang-kadang ini kan account saya, terserah dong saya mau post apa gitu kan, this is my private thing. Ya is private thing, tapi kalau kamu sudah mengepost itu di social media, it become social gitu. Jadi kamu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu post, apa yang kamu ucapkan, apalagi ya itu kan bisa berdampak. Kamu nggak tahu yang lagi baca itu juga akan berdampak seperti apa kepada mereka. So just be responsible. Dan betul seperti kata Chelsea, tapi kalau kita sudah yakin yang kita post ini maksudnya apakah ini sesuatu yang bermanfaat, ada gunanya atau enggak gitu. Kalau itu sesuatu yang udah bermanfaat ya yakini aja, nggak peduli apa kata orang gitu. Jadi semangat buat kamu. Yeay. Oke. Tapi Chelsea, kalau di hidup kamu kan pasti kamu banyak banget nih dapat nasihat-nasihat ya. Apa sih nasihat terbaik tentang hidup yang pernah kamu dapatkan? Ada satu nasihat hidup yang sampai sekarang aku pegang terus ya, nggak pernah aku lupakan, yaitu sebenarnya ini kayak suatu hal yang sangat simple tapi bermakna banget buat aku. Jadi semakin tinggi padinya, semakin merunduk. Jadi semakin kita sukses, tapi kita harus semakin merunduk, yaitu semakin ramah juga dan semakin membumi. Itu sih salah satu nasihat yang selalu aku pegang kemanapun aku pergi. Okay. Itu aku dapatkan dari nenek aku waktu itu gitu. Jadi nenek aku pernah bilang kayak, iya Chelsea harus selalu ramah gitu, walaupun nanti kamu menjadi aktris, menjadi orang yang dikenal orang banyak gitu sih. Jadi selalu harus ramah dan membumi. Dan tetap rendah hati ya. Ya, betul. Aku familiar banget sama quotes-nya. Jadi di sini tuh ada quotes-quotesnya Chelsea, sesuatu yang memang ini kita buat khusus ya sesuai dengan personality-nya Chelsea. Mana nih tadi ada quotes itu? Ntar aku cari, oke? Ya, tapi emang benar banget sih buat Chelsea juga dan juga buat teman-teman yang lain. Karena saya selalu percaya hidup itu adalah ujian dan selalu akan ada ujian dalam hidup kita. Ketika kita belum sukses, ketika kita masih gagal, itu kekuatan hati kita yang diuji. Tapi ketika kita sudah sukses, itu kerendahan hati kita yang diuji. Betul. Jadi tetap harus rendah hati, merunduk semakin tinggi, semakin ya kita mau terus rendah hati dan tetap ramah. Ya karena kan kita nggak mungkin bisa menjadi seperti kita sekarang ini tanpa bantuan orang-orang sekitar kita yang selalu mensupport, mendoakan, gitu. Iya. Yes. Betul. Oke. Yes, berikutnya ini ada yang bertanya lagi nih. Oh,
Oke. Chelsea, kamu juga bisa lihat sih sebenarnya di Q&A. Jadi kamu bisa pilih menurut kamu yang mana yang mau kamu jawab karena ada banyak banget pertanyaannya. Ini ada nanya tentang quarter life crisis loh. Emang ada ya quarter life crisis? Do you feel that? Ini dari Sri Kandi Indah Karina. Titik terendah hidup Kak Chelsea itu kapan dan apakah itu terjadi bersama dengan quarter life crisis? Ada juga midlife crisis kan? Tapi zaman sekarang anak muda katanya ada quarter life crisis. Iya, mau dijawab nggak nih? Boleh. Oke, Sri Kandi. Oke. Wow, do you feel that quarter life crisis? Nah, aku jujur sekarang masih 24, tapi tahun ini aku umurnya 25. Jadi it's quarter life. Hai Sri Kandi. Hai. Apa kabar? Wow. Gimana Chelsea? Kamu pernah ngerasa krisis-krisis atau mungkin titik terendah dalam hidup kamu? Kalau quarter life crisis, jujur aku belum merasakan, tapi semoga tidak. Tapi untuk teman-teman aku yang memang udah quarter life, banyak banget yang selalu bilang, aduh lagi quarter life crisis nih, tiba-tiba pikirannya mungkin berubah, terus semakin dewasa, terus kan itu membutuhkan adjustment ya, membutuhkan penyesuaian lagi. Terus memang banyak orang di saat quarter life itu mereka jadi mau cari jati diri mereka lagi, kayak pas kita di zaman-zaman kita masih ABG, kita kan juga suka, aduh gimana nih teenager kan, adolescent, terus mulai ngerasa aku kedepannya gimana, jadi mereka selalu banyak yang mikirin ke depan, tapi yang sekarang nggak difokusin gitu, jadi udah takut dengan masa depan gitu. Tapi menurut aku memang wajar banget, kita pasti selalu mikir ke depan kan, kita selalu mikir masa depan kita gimana, 1 tahun dari sekarang gimana, kerjaan gimana, terus apa yang harus aku lakukan, apa yang mau di-achieve gitu. Dan kayaknya itu suatu hal yang kita semua alami pas quarter life gitu. Dan banyak banget teman aku, aduh udah 25 nih, gimana nih, apa misalnya belum banyak yang dia kejar mimpinya, misalnya harusnya udah misalnya bikin buku atau misalnya dia mau jual sepatu, ibaratnya seperti itu. Tapi memang setiap orang pasti ada lowest point dalam diri, dan nggak selalu happy kan. Hidup itu kan seperti roller coaster, kadang di bawah, kadang di atas. Sad and happy moments itu wajar banget. Kalau titik terendah aku, jujur apa ya, mungkin saat yang simple aja, kadang-kadang suka misalnya capek kalau syuting gitu, tapi aku nggak bisa berhenti di tengah jalan. Misalnya syuting film 1,5 bulan, terus tiba-tiba di bulan pertama udah capek, udah mau mengeluh, mau give up, tapi aku selalu mikir nggak bisa. Apa yang kita udah mulai itu kita harus selesaikan dengan baik gitu. Jadi apapun yang kita sudah mulai, ya kita harus selesaikan dengan secara yang sangat baik, dan juga harus responsible juga, karena kan ini kan pilihan kita gitu. Jadi aku selalu mikir ini kan the path yang aku pilih gitu, dan ya aku harus benar-benar menggunakan opportunity ini sebaik mungkin gitu, karena kan banyak banget di luar sana, banyak yang bilang, kamu misalnya beruntung bisa ini bisa itu, tapi ya berarti kita harus bisa juga memberikan contoh ke teman-teman kita, oke, karena kalian ada faith ya, they have faith in me, jadi aku harus bisa terus. Karena misalnya seperti fans selalu ingetin, ayo Kak Chelsea jangan menyerah, semangat, harus bisa, ayo selesaikan dengan baik gitu. Jadi dorongan-dorongan dan motivasi dari orang-orang di sekitar itu sih yang membuat aku bisa bangkit lagi. Semoga menjawab pertanyaannya, Sri Kandi. Oke. Tapi memang benar sih, maksudnya kalau buat Chelsea kayaknya kalau acting itu kadang cukup membutuhkan effort yang luar biasa ya, apalagi kan peran-peran kamu selalu mengambil peran yang berbeda. Maksudnya ketika kamu main di film Habibie Ainun, maksudnya kamu main biola dan you really learn how to play violin, benar nggak sih? Iya kan, main violin. Betul. Terus yang kemarin ini pun juga main film horor, thriller apa sebenarnya? Ya kan sebagai Alfie ya? Iya betul. It's very intense kan, itu juga pasti very intense.
takes a lot of effort. Ya, tapi emang bener sih. Kadang mau itu midlife crisis atau mungkin itu quarter life crisis gitu. Mungkin kadang-kadang orang merasa krisis itu ya karena dia meng-compare perjalanan hidupnya dia dengan orang lain. Yang kayak tadi Chelsea bilang, mungkin dia merasa quarter life crisis karena kok saya umur 25 belum achieve ini ya, belum ini, belum itu gitu. Ya kenapa ya? Mungkin karena dia meng-compare. Tapi ya saya selalu bilang kepada diri saya sendiri juga, you cannot compare your journey with other people's journey kan. Ya karena kan mungkin ya kamu di sini baru mulai, tapi ketika kamu compare dengan dia, mungkin dia sudah mulai dari, mungkin dia udah tengah-tengahnya gitu. You cannot compare your beginning with their middle or their ending. Karena ya kita punya jalur yang berbeda dan path yang berbeda-beda gitu. Jadi semangat. Terus. Okay. Ada yang mendapatkan nomor telepon aku tiba-tiba. Ada aja yang kayak stalker gitu. Kadang ada yang misalnya suka threatening gitu ya, kayak blackmailing. Jadi kadang kan itu kan serem juga gitu. Kadang-kadang wah aku misalnya iya besok aku tahu kamu mau kemana misalnya, yang simpelnya itu kan serem sebenarnya. Aduh gimana nih kok ada orang yang ngikutin gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.